Oke, selamat pagi. Selamat datang di keluarga besar FKIP UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Kami sangat berbahagia Anda bisa bergabung dengan keluarga besar di FKIP. Selamat datang sekali lagi di kampus kita tercinta, Universitas Kristen Satya Wacana. Tadi Pak Dekan sudah menjelaskan terkait dengan visi dan misi di FKIP, bagaimana Anda nanti akan kami dampingi untuk menjadi guru yang profesional, memiliki karakter yang baik, memiliki daya cipta yang tinggi, yang memiliki jiwa melayani untuk peserta didik Anda nantinya, sehingga Anda betul-betul menjadi guru yang humanis dan bisa memberikan pendampingan yang baik kepada peserta didik Anda. Oke, pada kali ini nama saya Wahyudi, saya adalah wakil dekan di FKIP, yang pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi Anda untuk bersama-sama mencermati dan memahami bagaimana kegiatan kampus selama pandemi saat ini. Sebenarnya kami sangat berharap Anda bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama melakukan orientasi akademik buat Anda, sehingga Anda bisa mengenal lebih dekat kampus tercinta kita. Tetapi karena kondisi belum memungkinkan, maka semuanya akan dilakukan secara virtual. Saya akan mengantarkan Anda nanti bagaimana aktivitas kampus ini dilakukan selama pandemi. Ya, kita lanjutkan untuk aktivitas kampus selama pandemi, maka semua layanan di kampus untuk sementara akan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, sehingga jika Anda membutuhkan informasi, kemudian membutuhkan bantuan terkait dengan proses Anda selama di FKIP UKSW, ada beberapa fasilitas yang sudah disediakan. Ya. Yang pertama, ada web kita, yaitu web FKIP. Anda bisa mengunjungi web kita, yaitu di fkip.uksw.edu. Nanti semua informasi terkait dengan FKIP, bahkan untuk mahasiswa baru, semua ada di sana. Silakan nanti Anda berkunjung di website kami. Kemudian juga kami juga menyediakan untuk grup WA yang sudah dibuat oleh teman-teman di OMB, juga grup WA yang ada di masing-masing program studi. Nah, silakan Anda manfaatkan grup WA tersebut sehingga Anda bisa melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi-informasi terbaru selama masa pandemi itu. Kami juga punya Facebook, ya, Facebooknya FKIP UKSW. Silahkan Anda bergabung di Facebook kita sehingga Anda nanti bisa mendapatkan informasi-informasi pada saat Anda live di Facebook, sehingga Anda bisa melihat-lihat juga bagaimana aktivitas yang ada di FKIP. Kami juga punya IG yang kami gunakan untuk sharing bersama, ada informasi-informasi penting tentang FKIP, juga pengalaman-pengalaman menarik, serta trik-trik menarik, bahkan hal-hal menarik yang bisa kita kerjakan selama kita di rumah pada masa pandemi saat ini. Ya, yang kedua, kaitannya dengan aktivitas akademik. Nah, seperti layanan yang lain juga untuk aktivitas akademik di FKIP juga dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Jadi semua perkuliahan nanti akan dilakukan dalam bentuk jaringan. Ada satu platform, ya, platform yang kita gunakan atau fasilitas online yang kita gunakan yang nanti terhubung dengan jaringan kita, sehingga nanti diharapkan Anda senantiasa bisa online pada saat mengikuti kegiatan akademik, khususnya untuk perkuliahan. Sehingga aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan nanti akan disiapkan dalam bentuk aktivitas dalam jaringan. Nah, platform yang kita gunakan adalah flexible learning. Jadi ini adalah salah satu platform dari learning manajemennya Moodle yang kita gunakan sebagai e-learning kita.
Sehingga nanti semua perkuliahan akan dimasukkan ke dalam FLAN kita ini. Nah, sehingga nanti Anda bisa masuk ke sistem ini. Nah, nanti bagaimana Anda masuk, kita jelaskan di bagian berikutnya. Yang Anda bisa kunjungi di alamat flan.uksw.edu. Sehingga nanti pada saat Anda masuk di sana, Anda akan melihat mata kuliah apa saja pada semester ini yang Anda ambil. Jadi, untuk saat ini, semua perkuliahan dilakukan dalam jaringan dan akan dilakukan di platform FLAN. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa menggunakan fasilitas FLAN ini sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan yang ada di dalam sistem yang sudah disiapkan. Ya, yang pertama tadi, silakan Anda kunjungi web yang sudah disiapkan, yaitu flan.uksw.edu, seperti yang sudah dituliskan di sini. Anda bisa langsung ketik di browser Anda, dan nanti akan menuju ke fasilitas online yang sudah kami siapkan, yaitu Flexible Learning, atau FLAN, yang sering disebutkan dengan nama yang lebih pendek dan lebih mudah diingat, FLAN. Nah, pada fasilitas FLAN ini, nanti Anda akan melihat beberapa fakultas yang ada di sana. Nah, sehingga nanti Anda silahkan memilih di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, nanti pada saat Anda memilih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di situ nanti akan muncul prodi-prodi yang ada di FKIP. Nah, sehingga Anda tinggal memilih prodi apa yang saat ini Anda ambil. Misalkan bimbingan konseling, sejarah, PGSD, matematika, pendidikan ekonomi, dan yang lainnya. Anda bisa langsung memilih sesuai prodi masing-masing. Nah, setelah Anda masuk ke prodi masing-masing, ini sudah ada prodi yang ada di FKIP, ya, ada 8 program studi, ada 7 program studi untuk S1, dan ada 1 program studi untuk S2, yaitu Manajemen Pendidikan, dan kita juga punya program profesi guru atau PPG, yang kami siap juga untuk melayani Anda nanti setelah Anda lulus dari S1. Nah, sekarang bagaimana? Kita akan masuk ke dalam fasilitas FLAN yang sudah disiapkan. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana kita masuk ke fasilitas FLAN. Ya, jadi yang pertama tadi, Anda memasukkan alamatnya, yaitu di flan.uksw.edu, maka akan muncul di screen Anda seperti ini, ya, akan muncul flexible learning seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah Anda scroll ada ke bawah, ini pilih yang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kemudian silahkan, di sini sudah tersedia untuk semua program studi. Silahkan Anda memilih program studinya. Misalkan Anda di pendidikan guru sekolah dasar, nah silahkan Anda klik di sana, dan di sini nanti akan muncul banyak sekali mata kuliah yang sudah disajikan. Nah, untuk bisa masuk ke mata kuliah tersebut, maka Anda harus login dulu. Lihat di bagian kanan atas, di sana muncul Anda belum login. Jadi Anda login dulu, klik masuk atau login, ya. Nanti akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini. Nah, sehingga nanti Anda harus login. Nah, jangan gunakan di bagian sebelah kiri ini, tapi Anda masuk menggunakan Google. Ya, Anda sudah punya email student Anda, jadi email student. Jadi biasanya NIM Anda @student.uksw.edu. Nah, sehingga silakan Anda masuk ke sini, ada tombol Google, silakan Anda klik. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, silahkan Anda lihat. Kalau Anda belum pernah login, maka belum akan terlihat seperti ini. Tapi kalau sudah pernah, maka akan muncul seperti ini, sehingga Anda bisa gunakan
akun tersebut untuk masuk ke Evlen. Nah, ini misalkan ada salah satu mahasiswa, ini contoh saja ya. Ini jadi format emailnya nanti adalah NIM. Nah, jadi jangan lupa NIM-nya berapa sehingga ini akan menjadi kunci Anda nanti pada saat Anda masuk ke Evlen. Oke, NIM @student.uksw.edu. Nah, kalau ini belum muncul nanti tinggal Anda masukkan gunakan akun lain. Klik saja di sana. Nah, oke. Nah, masukkan email Anda, email student Anda, ya, masukkan email student Anda, maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah lengkap, cek lagi ya, name, oke, @student.uksw.edu. Lalu tekan tombol berikutnya. Nah, setelah itu Anda masukkan password Anda, ya, password Anda. Oke, password Anda adalah UKSW. Oke. UKSW ditambah dengan NIM. Ya, jadi UKSW kemudian Anda tambah NIM tanpa spasi. Jadi UKSW NIM-nya misalkan 29 2020 150 misalkan. Nah, silakan masukkan. Jadi UKSW ditambah dengan NIM Anda tanpa spasi. Ya, tanpa spasi. Kita kemudian setelah lengkap password-nya, kita masukkan, kita baru klik berikutnya. Ya. Kalau kita sudah memasukkan NIM dan password, maka kita akan bisa melihat ya semua mata kuliah yang ada di sini. Ya, untuk melihat mata kuliah yang tersaji untuk Anda bisa dilihat di sini. Ya, oke. Tadi ya di bagian kiri ada 3 garis ini. Nah, ini kalau ini kan tidak terlihat. Anda klik saja ini, maka di sini akan muncul ya mata kuliah apa saja yang Anda ambil. Ya, my courses-nya ada di sini. Anda tinggal pilih mata kuliahnya apa saja. Berarti mahasiswa ini namanya Francisca. Ini dia pada semester ini mengambil 4 mata kuliah. Nah, sehingga nanti silahkan Anda memilih mata kuliah yang sudah disediakan di sini. Nah, misalkan ini, diklik. Mata kuliahnya apa? Oh, ini ternyata mata kuliahnya adalah matematika realistik. Nah, di sini sudah tersedia kegiatan atau aktivitas belajar Anda untuk setiap topiknya. Sehingga nanti Anda tinggal mengikuti prosedur yang ada di sana, yang nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah login di Evlen, yang selanjutnya adalah kita akan mengikuti aktivitas perkuliahan untuk masing-masing mata kuliah. Ya, tadi Anda sudah melihat mata kuliah apa saja yang Anda ambil di semester ini, sehingga nanti Anda akan bisa melihat berapa mata kuliah, sehingga nanti Anda bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah disediakan di fasilitas online Anda. Ya, ini contohnya adalah ini salah satu mata kuliah yang dibuka, misalkan pemecahan masalah matematik. Nah, yang perlu Anda lakukan, ya karena ini semuanya online, jadi nanti mohon semuanya bisa melihat jadwal yang sudah dibuat, sehingga nanti Anda mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jadwal itu. Kalau misalkan ada perubahan, pasti nanti akan di-share di grup kelas Anda. Sehingga nanti Anda harus senantiasa aktif karena semuanya dilakukan dalam bentuk daring, sehingga harapannya silahkan Anda lihat grup WA, kemudian informasi-informasi yang ada di online, sehingga Anda tidak tertinggal dari informasi baru dan aktivitas yang akan dilakukan dalam setiap mata kuliah. Nah, nanti di setiap mata kuliah, maka akan muncul deskripsi mata kuliah dan siapa pengajarnya. Ya, nah seperti ini, betul mata kuliah saya. Kemudian saya mengajar untuk strategi pemecahan masalah misalkan. Nah, nanti di deskripsi mata kuliah ini akan muncul, mata kuliah ini akan belajar tentang apa, memberikan pengalaman Anda tentang apa, dan kompetensi apa yang Anda miliki setelah Anda belajar mata kuliah ini. Nah, ini nanti mohon dicermati, sehingga nanti Anda akan tahu kira-kira apa yang saya dapatkan dari mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa nanti Anda lihat jadwal kegiatan perkuliahannya. Karena kegiatan perkuliahan kita untuk 1 semester, itu akan dilakukan paling tidak
antara 14 sampai 16 minggu untuk setiap mata kuliahnya. Dan berapa lamanya nanti sangat tergantung dari besaran SKS dari mata kuliah yang Anda ambil. Misalkan mata kuliah yang Anda ambil 2 SKS, nah kemungkinan besar pertemuan per minggunya itu untuk tatap muka online seperti ini paling tidak disediakan waktu 2 jam. Dan nanti ada tugas tertutur, tugas mandiri, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah nanti pada saat akan dilakukan tatap muka online seperti ini, kalau 2 SKS ya 2 jam, 3 SKS yang 3 jam. Nah, kemudian sebagai bahan untuk Anda memahami isi dari kegiatan online yang sudah disediakan di Evelyn ini, maka Anda silakan membaca pengantar untuk mata kuliah ini. Dan ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, nanti yang perlu dilakukan yang pertama adalah Anda harus tahu semua menu LMS di Evelyn ini. Jadi ada fasilitas apa saja menu-menu yang disediakan, sehingga nanti kalau Anda melihat gambar menu itu, oh Anda akan tahu kegiatannya apa. Gitu. Nah, kemudian kami juga menyediakan video-video terkait dengan bagaimana Anda melakukan pembelajaran secara online ini. Selain saya sampaikan saat ini, juga akan di-upload di masing-masing mata kuliah, sehingga nanti Anda bisa melihat lagi kalau Anda lupa dari apa yang saya jelaskan ini. Sehingga nanti silahkan lihat semua video yang ada, sehingga nanti Anda akan semakin memahami bagaimana mekanisme dalam pembelajaran online. Kemudian, ikuti semua kegiatan yang ada di setiap mata kuliah yang sudah diagendakan oleh masing-masing dosen. Karena ini adalah pembelajaran online, jadi triknya adalah baca semua aktivitasnya. Jadwalnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, ikuti. Nah, karena ini semuanya dilakukan secara online, tanggung jawab ada di Anda semua. Sehingga Anda bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga Anda bisa menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang ada. Yang terpenting adalah semua keberhasilan belajar ini Anda yang menentukan, karena semuanya online. Kami tidak bisa cek satu persatu. Apakah Anda mengikuti betul atau tidak? Nah, ini kami kembalikan ke Anda. Saya ikuti semuanya, sehingga jangan sampai nanti Anda mengabaikan, oh ini ditinggal saja. Jangan, karena nanti semakin ke minggu-minggu berikutnya, pasti juga akan ada tugas-tugas yang lain. Kalau tugasnya Anda tunda, maka itu akan semakin banyak, dan juga ada deadline waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga mohon semuanya bisa diatur dengan baik, sehingga Anda bisa menyelesaikan semua aktivitas belajar dengan baik, dan yang terpenting adalah ini semua untuk Anda. Anda belajar bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri Anda dengan baik. Ya, ikuti. Nah, kemudian silahkan gunakan komunikasi dengan WA Group bersama dosen dan teman-teman. Nah, ini adalah menu-menu yang disiapkan di Evelyn. Nah, sehingga nanti kalau ada tanda seperti ini, ya, seperti cerobong seperti ini akhirnya nanti Anda akan ada form koneksi dan refleksi. Jadi nanti di setiap kegiatan pembelajaran, di setiap topik itu akan ada koneksi. Jadi jawaban sementara Anda sebelum Anda belajar. Jadi koneksi nanti silahkan mengisi apa yang Anda pahami, apa yang Anda dengar tentang topik yang akan dibahas. Kemudian nanti diakhiri dengan refleksi. Nah, ini untuk membandingkan kondisi awal Anda dan kondisi akhir Anda setelah Anda belajar. Ada perubahan apa? Nah, sehingga disiapkan untuk ini. Nah, kemudian nanti kalau melihat Anda seperti ini, berarti nanti ada kegiatan belajar dan web meeting. Sehingga nanti juga dalam setiap topik akan disediakan web meeting, bisa online ya, bisa online, bisa komunikasi lewat WA, bisa juga pakai konferensi-konferensi yang lain yang memungkinkan Anda dengan dosen dan teman-teman bisa komunikasi secara langsung. Bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, nah, sehingga nanti tergantung platform yang digunakan oleh masing-masing dosen. Nah, sehingga tolong itu nanti diikuti dengan baik. Nah, nanti selain kegiatan pembelajaran, akan ada forum diskusi. Nah, nanti kalau ada lambang seperti ini, berarti Anda harus mengikuti diskusi yang sudah disiapkan oleh dosen. Nah, nanti kalau ada tanda seperti ini, berarti ini ada dokumen, berarti nanti ada materi kuliah yang sudah disiapkan. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah tugas mandiri atau kelompok. Ini bentuknya kertas yang dipegang dengan tangan itu, artinya itu menunjukkan ada tugas yang harus Anda selesaikan. Setiap topik nanti akan ada tugas mandiri, sehingga ada tatap mukanya,
Kemudian ada tugas mandiri yang harus dikerjakan, sinkronus dan asinkronusnya. Kemudian setiap topik akan diakhiri dengan kuis atau tes yang sudah disiapkan oleh masing-masing dosen. Nah, nanti kalau Anda ingin melihat kembali bagaimana melakukan kegiatan, bagaimana melakukan koneksi, bagaimana melakukan refleksi, mengisi tugas-tugas dan kuis. Nah, ini sudah disediakan videonya. Silakan nanti dilihat-lihat kembali di masa-masa longgar Anda, sehingga nanti Anda tidak akan mengalami kesulitan pada saat Anda akan mengakses aktivitas ini. Oke, untuk kegiatan perkuliahan, nanti sebelum dilanjutkan, ini saya kelupaan tadi ada satu link yang disediakan yaitu WA Group untuk masing-masing kelas. Jadi nanti di bagian pengantar tadi disediakan link untuk masuk ke grupnya, tinggal diklik saja linknya. Oke, kemudian Anda bergabung, ya, dan di situ nanti akan diberikan informasi untuk masing-masing kelas bersama dengan dosen, dan nanti akan ada satu asisten yang nanti akan membantu Anda jika ada masalah-masalah terkait dengan kegiatan yang ada di Event ini. Nah, sehingga nanti gunakan grup ini dengan baik, sehingga nanti Anda bisa berkomunikasi dengan teman Anda, dengan dosen maupun dengan asisten yang sudah disiapkan. Oke, yuk. Sekarang kita lihat aktivitas untuk setiap topiknya. Nah, jadi kalau mau dilihat topiknya ini sekian ini, ada sekian topik, dan nanti sekian topik itu masing-masing topik akan diselesaikan sesuai dengan catatan yang ada di sini. Misalkan ini topik 1, nah nanti topiknya akan dituliskan oleh masing-masing dosen. Oh, ini akan diselesaikan dalam 2 minggu, minggu pertama dan minggu kedua. Nah, sehingga triknya, nah, kalau ini sudah diberikan waktu 2 minggu, Anda gunakan waktu ini dengan baik, ya, diselesaikan sesuai dengan waktu yang 2 minggu ini. Karena tugas-tugas yang ada akan tertutup secara otomatis pada saat waktu yang sudah ditentukan itu habis. Jadi, kita akan belajar disiplin, menggunakan waktu dengan baik. Nah, nanti akan ada kompetensi, ada deskripsi singkat tentang topik ini, dan nanti di setiap topik akan ada bagian-bagian yang Anda akan lalui. Yang pertama adalah pengantar materi. Kemudian ada koneksi, ada penerapan, dan ada refleksi. Jadi ada kegiatan pendahuluan, nanti akan ada pengantar ya dari dosen, bisa dilakukan dalam grup WA, bisa juga langsung web meeting. Ini tergantung janjian dengan dosennya. Nah, kemudian tadi di bagian koneksi ini adalah isinya tentang pengalaman Anda atau pengetahuan awal Anda sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk yang pengantar materi. Nah, jika nanti akan dilakukan berupa web meeting, jadi online begitu, bersama dengan dosen, bisa pakai Google Meet atau yang lainnya. Nah, ini nanti biasanya linknya akan disiapkan. Nah, tadi syarat yang seperti yang sampaikan di awal, bahwa Anda harus punya email, dan nanti ini pakai email student juga bisa, atau pakai email yang Google, nanti tergantung dosen settingnya. Sehingga nanti tinggal klik saja linknya, nah, seperti ini, diklik linknya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal nanti Anda klik join, maka Anda akan terhubung pada fasilitas yang sudah disediakan oleh dosen Anda, sehingga nanti Anda bisa melihat dan Anda terhubung dengan dosen dan dengan teman-teman Anda. Nanti Anda bisa lihat berapa orang yang ikut di sana. Yang nanti Anda ikuti petunjuk yang diberikan oleh dosen untuk pengantar topik ini. Ya, nanti silahkan diikuti sesuai dengan panduan yang diberikan oleh dosen. Oke, kemudian bagian yang berikutnya, ya, setelah ada pengantar, nanti Anda diminta untuk mengisi koneksi yang isinya nanti adalah pernyataan-pernyataan, ya, pernyataan-pernyataan yang harus Anda isi terhadap topik yang akan dibahas. Caranya bagaimana? Silakan Anda tinggal tekan ini, ya. Ada answer the question-nya, tinggal Anda klik saja. Nah, kemudian Anda harus mengisi, ya, harus mengisi semua yang diminta di sini, mulai dari nama, NIM, nama lengkap dan NIM, ya. Kemudian tuliskan apa yang Anda rasakan berdasarkan pertanyaan ini. Nah, ini diminta berdasarkan pengalaman Anda memecahkan masalah matematika, strategi apa saja Anda tuliskan di sini. Ya, tuliskan jujur apa yang Anda alami. Nah, setelah nanti semuanya lengkap, ya, setelah diisi lengkap gitu, nah silahkan Anda klik submit. Nah, nanti kalau Anda ngisi lengkap tetapi belum submit, maka
jawaban Anda belum terkirim di sistem. Nah, ini berarti Anda sudah menyelesaikan koneksi. Nah, setelah Anda mengisi koneksinya, nanti ada aktivitas, ya, ada aktivitas berikutnya, ya, yaitu kegiatan untuk penerapan. Ya, nanti untuk penerapan ini akan ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar nanti tergantung berapa minggu topik itu akan disajikan. Karena tadi 2 minggu, maka di sini ada 2 kali kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar 1 atau KP1, kemudian kegiatan belajar 2 atau KP2, dan nanti masing-masing kegiatan pasti ada forum diskusinya. Nah, seperti apa kegiatan belajarnya? Silakan Anda langsung klik kegiatan belajar KP1. Nah, di situ nanti akan disediakan, ya, akan disediakan aktivitas belajar yang sudah dirancang oleh setiap dosen. Nah, ini misalkan kegiatan belajar 1. Nah, ini tentang prosedur pemecahan masalah menurut Polia misalkan. Nah, kebetulan saya yang mengajar. Nah, kemudian dari sini, dari sini silahkan Anda ikuti langkah-langkah pembelajarannya. Apa yang harus Anda lakukan dalam pembelajaran ini? Misalkan diminta menonton video, berarti ini nanti ada video yang disediakan, sudah ada di sini. Nah, kemudian silahkan cermati dengan sungguh-sungguh apa perbedaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi nanti di dalam video ini akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan Polia. Nah, kemudian setelah Anda melihat dan menonton video ini, silahkan Anda membuat 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan dan nanti dikirim ke forum diskusi. Nah, berarti nanti setelah ini Anda masuk ke forum diskusi. Nah, kemudian kalau Anda masih belum mantap dengan apa yang Anda dapatkan dari nonton video ini, sudah disediakan materinya. Nanti Anda bisa download, bisa dipelajari secara mandiri. Nah, sekarang setelah kita tonton ini ya, nanti kita klik saja. Kemudian kita tonton isinya apa. Kalau terlalu kecil, ya kita besarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan menceritakan tentang bagaimana pertanyaan dalam sebuah masalah itu bisa dirumuskan. Nah, nanti tonton videonya ini sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah Anda selesai menonton video itu, dan Anda cermati betul, baru Anda masuk ke forum diskusi yang sudah disediakan. Nah, forum diskusinya apa? Nah, tinggal dilihat di sini, contohnya. Nah, contohnya forum diskusinya sudah disiapkan oleh dosen. Nah, ini tinggal diklik saja forum diskusinya apa. Nah, kemudian ikuti semua langkah di forum diskusi ini. Nah, setelah Anda menonton video tadi, berarti video sudah ditonton, Anda diminta untuk membuat 2 pertanyaan terkait dengan benda tertentu, terkait dengan pemecahan masalah matematika. Kirim di forum diskusi. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda juga wajib memberikan komentar kepada minimal 2 jawaban dari teman Anda. Caranya gimana? Nah, caranya Anda jawab ini dulu melalui tombol replay ini. Tombol replay Anda tuliskan di situ. Nah, misalkan Anda diminta untuk membuat pertanyaan. Misalkan ini pertanyaan 1. Nah, Anda tuliskan. Ya, apa pertanyaannya? Tuliskan. Setelah itu, setelah Anda membuat 2 pertanyaan itu, kemudian Anda submit. Ya, Anda submit. Nah, setelah Anda submit seperti ini ya, submit, berarti ini sudah Anda replay di sini. Berarti sudah ada jawaban di sana. Nah, nanti Anda lihat jawaban teman-teman Anda. Anda tertarik di bagian mana, kemudian di-replay lah jawaban-jawaban dari teman Anda ini, sehingga terjadi diskusi kelas, sehingga nanti akan semakin banyak hal yang Anda dapatkan, proses eksplorasi dan elaborasi itu akan memperkuat konsep Anda. Nah, sehingga nanti pada saat ada tugas mandiri atau kuis, Anda semakin mantap untuk mengerjakan itu. Jadi, silakan nanti setiap forum diskusi, baca forumnya dengan baik, sehingga nanti Anda bisa mengikuti forum diskusi itu dengan baik juga. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, Anda cek lagi di bagian bawah, itu berarti lanjut, yang bagian kanan itu adalah lanjut kegiatan berikutnya, ini adalah kegiatan yang sudah kita lewati. Nah, berarti masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang kedua. Nah, kegiatan pembelajaran yang kedua gimana? Nah, ini juga ada video yang disediakan juga yang diminta di sini, tetapi nanti tugasnya berbeda, ya, berbeda di sana. Jadi silahkan mau lihat video yang sudah ini kaitannya dengan strategi race, kalau yang tadi Polia, sekarang yang race. Nah, kerjakan tugas mandiri yang disediakan
yaitu membuat masing-masing satu soal beserta penyelesaian sesuai dengan, nah ini sesuai, berarti nanti harus membuat soal dan dikirim. Nah, kemudian pilih salah satu cara yang paling Anda sukai, kemudian Anda diminta untuk membuat videonya dan mengirimkan pada fasilitas yang sudah disediakan. Nah, sehingga nanti tidak hanya membuat soal, tetapi juga Anda harus membuat satu videonya. Ya, seperti semangatnya kita, yaitu we are creative minority. Harapannya kita terus kreatif dalam aktivitas belajar kita. Jadi ikuti proses ini, nah, kemudian kirimkan apa yang menjadi tugas Anda nanti di bagian pengiriman tugas. Nah, setelah ini selesai, baru masuk ke forum diskusinya. Nah, selalu begitu. Ya, selalu begitu. Ada kegiatan pembelajaran yang Anda harus melakukan, ada nonton video, belajar materinya, kemudian ada forum diskusi. Ikuti diskusinya sesuai petunjuknya. Nah, di sini juga sama. Nah, topiknya. Ya, ini pembentukan masalah tentang res, berikan pendapat Anda, strategi res yang paling cocok di anak SD di kelas rendah, karena ada 11 strategi res. Nah, kemudian Anda diminta untuk memberikan tanggapan itu. Nah, diskusinya dibuka kapan, itu semua nanti akan diberi panduan oleh dosen Anda. Nah, ini juga ada kewajiban minimal 3 teman untuk diberikan umpan balik atau tanggapan, sehingga nanti akan terjadi proses saling belajar di situ. Ikuti sesuai dengan instruksi yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, kalau sudah, Anda lihat ada materi yang sudah disediakan, nah, sehingga nanti selain video juga ada materi yang disediakan, Anda bisa membacanya sendiri, sehingga nanti akan semakin memperkuat pada saat Anda diskusi juga semakin mantap. Nah, ini tadi jangan lupa akan dilakukan selama 2 minggu. Anda bisa atur sendiri kapan Anda akan belajar, dan nanti dosen juga akan menentukan kapan akan diskusi, jam berapa juga akan ditentukan. Sehingga memang dibuka dalam waktu 2 minggu, tetapi nanti akan ada kesepakatan dengan dosen. Nah, nanti setiap akhir topik pasti ada refleksi. Nah, ini mohon, karena ini refleksi, berarti adalah menggambarkan tentang apa yang Anda dapatkan pada perkuliahan setiap topiknya. Sehingga nanti sama ya, identitas diri, kemudian Anda betul-betul isikan apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran ini. Kalau memang belum dapat, ya tuliskan, Pak, Bu, saya belum mendapatkan dan saya masih bingung. Nah, ini nanti menjadi bahan refleksi untuk dosen untuk melihat, nah, bagaimana daya serap atau keberhasilan pembelajaran untuk topik ini. Nah, tuliskan di situ semua. Dan harapannya, jangan ini sebagai proses belajar karena sifatnya mandiri, ya ungkapkan apa yang Anda rasakan. Jangan kemudian Anda lihat materi lagi, saya dapat ini, padahal Anda tidak dapat apa-apa. Jangan. Jadi ini trik belajar mandiri ada di situ. Kita tidak bisa kontrol satu persatu, tanggung jawab ada di Anda. Gunakan waktu Anda dengan baik, jujurlah dengan apa yang sudah Anda lakukan, dan jujurlah dengan apa yang Anda dapatkan. Nah, kemudian kalau Anda dapat sesuatu, kira-kira apa yang akan ditingkatkan gitu dalam materi topik ini, sehingga Anda bisa menuliskan di situ, oh setelah saya tahu ini berarti saya ingin seperti ini. Nah, tuliskan di sana. Sehingga nanti harapannya apa yang Anda dapatkan dari hal yang baru ini, kemudian Anda bisa merancang, saya akan bagaimana? Akan saya tingkatkan bagian apanya kalau nanti saya betul-betul akan menjadi seorang guru. Nah, kemudian kalau sudah lengkap sama seperti yang tadi, silakan di submit. Nah, sehingga nanti akan Anda dapatkan beberapa hal dari perkuliahan ini, dan dosen pun juga bisa melihat progresnya. Yang awal tadi, yang koneksi, dibandingkan dengan yang refleksi. Kira-kira ada perubahan atau perbedaan enggak sebelum dan setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Bagian terakhir dari kegiatan di setiap topik adalah tugas mandiri dan kuis. Nah, ini di tugas mandiri ini bisa dikerjakan secara individu maupun kelompok. Nah, caranya tinggal Anda klik saja tugas yang sudah disediakan. Nah, ini silahkan dicermati tugasnya apa, yang harus dikerjakan apa, kemudian formatnya apa, itu semua pasti akan diberikan pengantar seperti ini. Silahkan kerjakan secara individu. Berarti ini tugas ini individu. Ada soal yang sudah terlampir, ini sudah ada. Kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan buat dalam bentuk MS Word. Nah, berarti Anda harus membuatnya dalam bentuk Word. Lalu kirim pada fasilitas yang sudah disediakan dengan ini, dengan nama file
kelas, nama, NIM. Nah, ini tergantung dosen memintanya seperti apa. Ikuti sesuai dengan yang diharapkan. Waktu mengerjakan jangan lupa, ini hanya 4 hari. Ya, setelah tugas ini diberikan, sehingga nanti tolong, nah ini silakan dilihat gitu ya. Ini dia akan berakhir sampai 10 Agustus. Jadi nanti silakan dilihat due date-nya. Jangan sampai nanti Anda terlewatkan sehingga Anda tidak bisa mengirim tugas. Karena ini sifatnya online, tanggung jawab ada di Anda lagi, sehingga gunakan waktu dengan baik, lihat due date-nya. Nah, ini strateginya, jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah selesai, lihat due date-nya, oke, hanya 4 hari, saya selesaikan, kirim. Supaya tugasnya nanti tidak numpuk. Dan tolong ini diperhatikan, karena nanti akan dibuat dalam MS Word, tolong, karena ini nanti tugas, sekarang semua online begitu, dosen sangat mudah mengecek ini dikerjakan sendiri atau tidak. Jadi hal yang tidak boleh dilakukan di kelas online adalah Anda copy teman atau copy dari mana, sehingga nanti tugas Anda bukan hasil karya Anda sendiri, tetapi plagiat. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi, kerjakan tugas Anda secara mandiri, kalau masih belum jelas bisa tanya ke dosen atau asisten atau ke teman lain pada saat proses mengerjakan itu. Tetapi prinsip apa yang Anda kirim adalah hasil Anda sendiri. Nah, ini ada beberapa trik dan yang harus dilakukan tidak menunda. Kerjakan sesuai dengan petunjuknya, dan ada yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengambil dari pekerjaan orang lain atau ngopi dari sana. Ctrl C, Ctrl V. Kalau ini tidak ada Ctrl P, tidak bisa print karena harus dikirim dalam bentuk file. Jadi tolong, kita akan belajar karena ini untuk kita sendiri, jadi kita kerjakan. Kalau belum jelas ya boleh bertanya. Dan tadi di proses seleksi Anda bisa menuliskan itu. Kerjakan, dan nanti ini soalnya bisa Anda download, ya. Anda download, tinggal diklik saja, maka akan terdownload. Nah, seperti ini. Nah, tinggal Anda buka nanti tugasnya apa. Nah, dikerjakan, dan jangan lupa dikirim dalam bentuk MS Word. Dan jangan lupa identitas diri Anda tadi dengan menuliskan kelas, nama, dan NIM-nya. Nah, tinggal dilihat nanti tugasnya seperti apa. Oh, ini tinggal dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta, begitu. Nah, kemudian kalau sudah Anda mengerjakan itu, ya tinggal Anda nanti klik submit gitu ya, kalau ini sudah pernah mengirim sehingga ini edit. Nah, jadi nanti tinggal Anda kirim saja. Nah, oke. Kalau sudah, nah nanti Anda sudah disediakan fasilitas, bisa langsung dari file kemudian di-drag ke sini, atau bisa diklik di sini. Sama persis pada saat Anda akan melakukan attachment untuk email. Jadi tinggal Anda klik saja, terus Anda choose atau pilih di mana file Anda simpan, begitu ya. Oke, cari filenya. Oke, misalkan di sini. Nah, oke, saya sudah mengerjakan ini, hasilnya misalkan, ya. Kalau sudah seperti ini, nah kemudian jangan lupa kalau mau disimpan tadi ya, kelas apa misalkan. Ya, misalkan kelas A, ya. Namanya misalkan Wahyu, NIM-nya misalkan 29, ya, 2021 11 misalkan. Nah, kalau sudah, silahkan Anda upload. Nah, kalau seperti ini jangan yakin bahwa itu sudah terkirim. Nah, ini masih ada tombol yang harus ditekan, yaitu save change-nya, supaya nanti terjadi perubahan dan ini terkirim ke sistem. Nah, ini cirinya, ya, cirinya kalau soal Anda sudah terkirim, maka akan muncul di bagian ini. Nah, sehingga Anda sudah mengirimkan tanggal 5 ini jam 2. Nah, oke, ini bagian terakhir dari aktivitas setiap topik adalah kuis atau tes kecil yang nanti sudah disiapkan oleh dosen. Caranya sama seperti tugas tadi, ya, tinggal Anda klik di bagian kuis ini. Oke, maka akan muncul seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Dan ingat, nanti kuis ini akan diatur waktunya, kapan dibuka dan kapan selesainya. Dan ingat di sini, ya, time limitnya hanya 1 jam. Sehingga pada saat Anda membuka kuis ini, maka waktu 1 jam itu akan berjalan mundur sampai waktunya habis. Nah, caranya tinggal Anda tekan tombol yang sudah tersedia di sini, quiz now. Oke, nah pada saat Anda tekan start, ya, start itemnya ini, maka kuis akan dimulai. Jadi betul-betul
Anda persiapkan diri kalau memang sudah betul siap, tinggal Anda tekan. Maka kuis akan muncul seperti yang terlihat di yang terlihat di depan Anda ini. Ya, jadi nanti silahkan Anda baca dengan cermat kuis yang sudah disediakan, kemudian Anda tentukan jawaban yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan apa yang sudah Anda kerjakan tadi. Nah, tinggal dipilih, tinggal diklik saja. Oke. Nah, nanti untuk soal yang berikutnya tinggal di next saja. Oke. Di next saja dan ini waktunya akan berjalan terus. Nah, oke. Dan Anda pilih lagi. Oke, di next lagi. Dan nanti jika Anda mendapatkan soal yang menurut Anda cukup sulit dan Anda akan kehabisan banyak waktu di situ, saran saya sebagai strategi supaya bisa jadi nanti soal-soal yang berikutnya lebih mudah sehingga Anda bisa mengerjakan soal lebih banyak. Saran saya bisa dilewati dulu untuk next untuk soal yang berikutnya. Nah, kalau sudah, naik lagi. Oke. Pilih lagi. Naik lagi. Ya, pilih lagi. Oke. Begitu seterusnya sampai semuanya terisi seperti ini. Berarti ini soal nomor 3 kita belum bisa selesaikan, nanti kita bisa kembali ke soal nomor 3. Jadi kalau semuanya sudah terisi ada warna penuh hitam di bawah ini, berarti soal-soal itu kita sudah jawab. Nah, kalau Anda sudah mengisi semuanya, ya, kalau sudah terisi semuanya, tinggal Anda tekan tombol finish. Ya, itu artinya Anda mengakhiri dan Anda sudah yakin bahwa apa yang sudah Anda kerjakan itu sudah selesai. Nah, kalau sudah Anda tekan finish, ya oke, di scroll ke bawah, maaf ini saya geser sebentar, ya. Kalau sudah Anda scroll ke bawah ini, nah nanti akan muncul di sini, ya, tombol untuk submit all and finish. Jadi artinya Anda sudah yakin bahwa semua sudah Anda jawab dan Anda tinggal tekan submit all and finish dan Anda akan ditanya sekali lagi, benar enggak Anda yakin bahwa ini sudah Anda kerjakan dengan baik dan Anda sudah yakin dengan jawaban Anda. Kalau Anda sudah yakin, ini tinggal ditekan submit all and finish. Kita tunggu sebentar, maka Anda sudah mengerjakan soal-soal ini dan nanti akan muncul hasil Anda di sini karena ini masih belum belum diberlakukan, maka belum muncul di sini. Nanti kalau sudah diberlakukan maka akan muncul hasil di sini, berapa hasil Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana Anda mengerjakan soal-soal untuk kuis di setiap akhir topik. Baik, sampai di akhir dari pertemuan kita terkait dengan aktivitas Anda selama masa pandemi ini di Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sehingga harapan kami, apa yang kami sampaikan bisa memberi gambaran yang jelas aktivitas Anda, baik yang non-akademik, beberapa fasilitas yang sudah kami sediakan tadi, dan aktivitas akademik yang terkait dengan perkuliahan. Mohon semuanya bisa dilakukan dengan baik, dan semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Selama Anda di rumah belajar secara mandiri, itu juga menjadi tanggung jawab Anda. Apa yang Anda kerjakan meskipun ini semuanya dilakukan secara online, kami yakin Anda akan mengerjakan semuanya dengan baik dan kami berharap bukan sekedar nilai yang Anda akan kejar, tetapi bagaimana Anda berproses belajar selama di perguruan tinggi ini berlangsung dengan baik. Bagaimana Anda mempersiapkan diri dengan baik dalam perkuliahan Anda, itu akan sangat menentukan masa depan Anda. Bagaimana Anda berproses, bagaimana Anda dengan jujur melakukan semua aktivitas yang dilakukan secara online ini, akan membentuk pribadi Anda, sehingga Anda betul-betul nantinya menjadi calon-calon guru yang betul-betul yang diharapkan di FKIP, yaitu profesional, berkarakter, memiliki daya cipta yang kuat, sehingga menjadi orang-orang yang kreatif nanti pada saat Anda mengajar, dan juga memiliki keyakinan iman untuk selalu melayani sebagai pendamping peserta didik dengan baik, sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran, sehingga mereka bisa kita siapkan menjadi manusia-manusia yang betul-betul bisa berguna untuk dirinya dan untuk bangsa ini, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang
maju. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Meskipun Anda belajar di rumah, harus tetap produktif dan kreatif. Oke, selamat untuk Anda, dan sekali lagi selamat bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya-Wacana. Oke, selamat siang. Tuhan selalu memberkati kita semua. Oke.